Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Oktaviani dari kelompok 8. Di sini saya akan mempraktekkan 12 nervus kranial. Yang pertama adalah nervus olfaktorius, yaitu nervus untuk penciuman sehingga kita akan mengetes penciuman pasien. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mencuci kedua tangan menggunakan 6 langkah. Setelah itu memakai handscoon. Kemudian menyuruh pasien untuk membuka masker bila memakainya. Setelah itu periksa hidung pasien. Tanyakan kepada pasien apakah dia dalam keadaan pilek atau tidak. Setelah itu memeriksa kondisi hidung pasien, kemudian menutup hidung sebelah kanan, lalu hembuskan. Setelah itu lakukan dengan cara yang sama di hidung sebelah kiri. Menyuruh pasien menutup hidung sebelah kanan dan menutup mata. Setelah itu pasien mengidentifikasi bau yang saya akan berikan. Pemeriksaan nervus yang kedua yaitu nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan 8 pandang. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visual. Kita minta pasien menutup sebelah mata kiri, kemudian pasien menyebutkan berapa angka yang saya angkat. Lakukan dengan cara yang sama di sebelah mata pasien. Pemeriksaan 8 pandang meminta pasien untuk menutup satu mata. Menyuruh pasien menatap hidung perawat, kemudian menyuruh pasien bilang apakah benda tersebut masih terlihat atau tidak. Setelah itu lakukan dengan cara yang sama di sebelah mata pasien. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan nervus ini mengikuti gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Setelah itu meminta tolong pada pasien agar mengikuti ke arah benda yang saya gerakkan, baik ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Lalu lakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya. Kita lakukan secara direct terlebih dahulu untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil. Pemeriksaan yang kedua dilakukan secara indirect dengan cara kita menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut apakah juga mengalami meiosis atau tidak ketika kita berikan refleks cahaya. Kemudian memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda, lalu meminta tolong kepada pasien agar mengikuti arah pergerakan benda yang saya berikan. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus kelima yaitu nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginovasi untuk otot-otot di penggunyaan. Untuk pemeriksaan motorik kita lakukan sebagai berikut. Kita meminta pasien untuk merapatkan gigi dengan kencang, kemudian kita meraba mulculus masseter, kemudian kita juga melakukan palpasi ke arah mulculus temporalis. Pemeriksaan nervus yang kelima untuk sensoris kita lakukan untuk meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah rangsang yang diterima di area wajah berupa rangsangan benda halus atau rangsangan benda tajam. Meminta pasien menutup mata kemudian menyebutkan halus atau tajam. Kemudian pasien membuka mata dan mulut, lalu perawat tersebut akan melakukan penekanan pada daerah dagu. Normalnya untuk pemeriksaan Roflak menutup mulut pada saat kita melakukan penekukan pada jari kita, maka mulut akan mengatuk atau menutup. Nervus yang ketujuh yaitu nervus facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensoris dan motoris.
Untuk pemeriksaan motorik, kita mulai dengan kita meminta pasien untuk memejamkan mata dengan kuat dan perawat akan mencoba membuka. Kemudian angkat alis ke atas sambil mengerukkan dahi, lalu kita akan melihat apakah simetris atau tidak kanan dan kiri. Kemudian kita memperhatikan juga lipatan nasolakias. Ketika simetris, maka saraf nasolakiasnya bagus. Kemudian meminta pasien untuk mencucukkan mulut lalu bersiul. Setelah itu, pasien mengembungkan pipi, lalu perawat menekan pipi pasien. Lalu kemudian memeriksa saraf yang ketujuh untuk bagian sensoris. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi rasa apa yang nanti akan pasien rasakan di lidah. Lalu memberitahu pasien bahwa ada 4 rasa, ada manis, pahit, asin, dan asam. Lalu perawat akan meneteskan beberapa rasa. Setelah pasien sudah merasakan dan sudah menempelkan di lidah pasien, bisa menunjukkan itu rasa yang mana sesuai dengan tulisan yang ada di depan pasien. Sebelum itu, perawat meminta pasien menjulurkan lidah sampai perawat tersebut memberitahu untuk memasukkan kembali lidah pasien. Pemeriksaan nervus ke-8 yaitu nervus vestibulocularis yang terdiri dari pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita membutuhkan alat Garputala. Ada 3 jenis pendengaran yaitu Terswetter, Rein, dan Suata. Yang pertama kita lakukan Terswetter. Gerakan Garputala, kemudian letakkan Garputala di terte. Kemudian meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah ada suara yang lebih keras di salah satu telinga. Normalnya antara telinga kiri dan kanan sama. Berikutnya tes Rein untuk mengetahui bagaimana pengantaran suara melalui tulang dan juga melalui udara. Lalu menggetarkan kembali di tulang mastoideus. Setelah itu pindah ke depan telinga. Normalnya suara getaran akan menghilang sama antara pasien dan pemeriksa dan lakukan juga pada telinga sebelahnya. Pemeriksaan yang ketiga yaitu swaba. Ini untuk mengetahui bagaimana pengantaran suara melalui udara. Kita akan meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah suara Garputala masih terdengar dan juga pemeriksa secara bergantian. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus ke-9 dan 10 yaitu nervus glossoharyngeus. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke-9 dan 10 yaitu nervus glossoharyngeus dan vagus. Pemeriksaan nervus ini akan kita lakukan dalam 3 hal. Yang pertama refleks menelan dari pasien, dan yang kedua letak ovula, dan ketiga refleks untuk muta pada pasien. Kita akan mulai refleks yang pertama yaitu refleks menelan, lalu meminta pasien untuk meminum. Sambil kita mengamati pergerakan jakun pada pasien agak naik turun sehingga menunjukkan bahwa fungsi dari nervus itu bekerja dengan baik. Kemudian pemeriksa yang kedua kita akan melihat bagaimana posisi uluha pasien dan juga vital suara pasien. Kita meminta pada pasien membuka mulut dan juga mengeluarkan bunyi teriakan kecil. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu kita akan membuat refleks muta pada pasien. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke-11 yaitu nervus accessorius. Kita akan melakukan pemeriksaan ini pada 2 musculus yaitu musculus thermopedius maltesius dan musculus trapezius. Pemeriksaan yang pertama adalah musculus thermopedius maltesius. Kita akan meminta pasien untuk menegok ke salah satu sisi dan kita akan mencoba menahan arah dari dagu pasien tersebut.
dan perawat akan mencoba mendorong sambil melihat otot gluteus medius dan melakukan hal yang sama pada sebelahnya. Kemudian pemeriksaan mulkulus yang kedua yaitu mulkulus trapezius. Kita akan melihat bagaimana kondisi bahu dari pasien. Normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris, namun kondisi terjadinya paralisis maka bahu akan jatuh ke satu sisi. Lalu meminta pasien untuk mengangkat kedua bahu dan kita mencoba untuk menahannya ke bawah. Pemeriksaan nervus yang terakhir adalah nervus ke-12 yaitu nervus hyperglussus. Nervus ini menginervasi pada bagian bawah dari lidah, sehingga fokus pemeriksaan ini akan kita lakukan pada bagaimana fungsi lidah tersebut. Yang pertama, kita meminta pasien untuk membuka mulut. Lidahnya tetap di dalam, kemudian kita lihat posisi dari lidah. Untuk kondisi normal lidah akan tetap di tengah, namun ketika terjadi paralisis maka lidah itu akan mengarah kepada kondisi yang sehat. Pemeriksaan lidah yang kedua meminta pasien untuk menjulurkan lidah, lalu kita melihat posisinya. Untuk orang normal posisi lidah tetap di tengah, namun untuk kondisi paralisis maka lidah yang berada di luar itu akan mengikuti posisi lesi. Demikian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.